Nah, di sini ada blokir. Nah, kalian cari, ada teman saya yang memang sudah membayarkan, ternyata dia ditipu. Jadi kalian masih bisa menyelamatkan nama keluarga kalian yang lain atau nama anak kalian dengan cara memisahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi ya di channel saya, channel Desi Sutriani. Maaf buat teman-teman semuanya, mungkin agak sedikit terlambat membuat video. Kali ini saya akan membahas tentang pinjol yang sudah 5 tahunan digabai tapi tiba-tiba ketahuan sama DC. Buat teman-teman semuanya yang sedang gabai saat ini dan sama sekali tidak mau membayar sampai kapanpun dengan alasan karena ya begitu besarnya bunga dan nggak tahu kapan bisa membayarnya. Jadi saat hari ini berpikir saya mau galbay selamanya. Tapi kemudian tiba-tiba setelah beberapa tahun berselang, sudah dalam keadaan baik-baik saja, sudah tidak ada lagi teror-meneror. Akhirnya setelah 5 tahun galbay dan dia diserang sama DC lagi. Itu gimana caranya ya? Kok bisa sampai terdeteksi sama DC? Dan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang seperti ini agar tidak terjadi kepada kalian? Tapi buat teman-teman saya yang baru saja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Dan jangan lupa ya, dukung saya terus agar kita bisa sama-sama update informasi terbaru untuk pinjol dan sama-sama saling menguatkan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Oke teman-teman, jadi saya kali ini dapat curhatan dari beberapa teman saya. Ada sekitar 2 orang teman saya yang dia sudah galbay 5 tahunan, berarti lebih dari saya ya. Saya galbay 3 tahun ya, dia 5 tahunan di salah satu pinjol dan salah satu kartu kredit yang sudah 5 tahun dia galbaikan, tapi entah kenapa bisa sampai ketahuan sama DC. Nah, buat teman-teman semuanya, saya harap jangan sampai ada yang bisa kejadian seperti teman saya ini, dimana kalian mungkin sudah tenang, menata hati, sudah menata ekonomi, dan tidak mau lagi berbaur sama pinjol, tiba-tiba harus berurusan lagi dengan pinjol. Nah, apa-apa saja yang harus kalian persiapkan dan bagaimana cara menghadapinya, kita akan langsung bahas ya teman-teman ya. Jadi saya punya teman, itu dia dulu tinggalnya di Batam, karena menikah akhirnya dia pindah ke kota lain di Sumatera, dan itu tinggal di sekitar pedalaman Sumatera, yaitu Sumatera Utara ya, sekitar pedalamannya lah, saya kurang tahu daerah mana. Dia waktu di Batam mungkin bekerja sama dengan saya, dia menggunakan salah satu kartu kredit, yaitu kartu kredit Bank BNI. Nah, setelah 5 tahun dia galbay, dia ternyata dikejar lagi sama DC, dan DC bisa tahu nomor terbarunya. Waktu dulu dia di Batam, dia menggunakan alamat asli, menggunakan nomor telepon aslinya. Nah, pada saat dia menikah, dia mengubah segala informasi tentang dirinya, tapi bisa ketahuan. Hal itu kenapa? Karena dia menerima bantuan sosial dari pemerintah, yaitu berupa BLT. Nah, kalau di daerah pedesaan biasanya mereka kan akan menerima bantuan BLT. Nggak usah lah daerah pedesanya, di Batam pun masih menerima bantuan BLT untuk ekonomi-ekonomi yang di bawah UMK. Nah, buat kalian-kalian yang memang memiliki BPJS Tenaga Kerja, biasanya pemerintah akan memberikan program yang namanya prakerja. Itu kalau nggak salah ya, itu program yang ada biaya-biayanya 600.000 per bulan. Kalau saya nggak salah itu waktu di zaman-zaman COVID itu ada ya, dan sekarang itu juga masih ada. Kalau kalian gagal bayar, terus kalian itu tidak mau membayarkan sampai kapanpun, terus nomor telepon ganti, segalanya ganti, alamat email. Kalau kalian mencoba untuk mengikuti program pemerintah seperti pembayaran yang prakerja itu, data kalian akan terbuka lagi dan bisa disadap oleh DC. Jadi buat kalian yang galbay, kalian harus perhatikan, jangan pernah menerima bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Kalaupun kalian mau menerima bantuan sosial, gunakanlah data yang lain ya. Jadi usahakan kalau memang kalian galbay, jangan pernah menerima bantuan sosial apapun, karena memang itu konsekuensinya. Kalau kalian memang tidak mau lagi diganggu sama DC, memang kalian harus benar-benar menghilang dan coba untuk menjadi manusia baru lagi. Nah gitu ya. Nah buat teman-teman semuanya yang memang mau memblokir, kemarin ada pertanyaan dari teman saya,
Mbak, saya udah capek dikejar-kejar sama DC, kondar saya juga udah capek dikejar sama DC. Itu gimana ya Mbak cara memblokirnya ya? Jadi kan saya kasih tahu ya cara memblokir dari kontak yang tidak dikenal, biar nanti kalau kontak-kontak itu datang menghubungi kalian baik dari WA ataupun nomor telepon itu dialihkan, jadi tidak akan masuk ke tempat kalian. Nah, caranya seperti ini ya. Bisa lakukan dengan cara buka pengaturan di HP kalian. Ini kebetulan saya menggunakan HP Samsung Galaxy A. Mana tahu di tempat kalian berbeda tapi tetap tujuannya sama. Kalian buka di pengaturan kalian. Nah, seperti ini ya. Kemudian search, cari aja blokir. Kebetulan saya sudah pernah nyari ya. Blokir. Bentar ya, lagi sinkron. Nah, di sini ada blokir. Nah, kalian cari yang blokir nomor di pengaturan panggilan. Nah, dibuka. Di sini kalian buka lagi paling atas, blokir nomor. Nah, di sini blokir nomor tidak dikenal atau pribadi. Jadi contohnya seperti ini. Kalau nomor yang tidak ada di HP kalian atau tidak pernah kalian masukkan ke dalam HP kalian, dia akan terblokir secara sendiri, baik menggunakan WA-nya atau menggunakan nomor telepon panggilan. Nah, jadi bisa kalian nyalakan notifikasinya di sini. Terus kemudian nanti dia akan terblokir. Kemudian yang di bawah juga ada blokir panggilan spam dan penipuan. Jadi kalau seandainya kalian sudah pernah memblokir nomor-nomor penipuan atau nomor-nomor spam, kalau kalian aktifkan di sini, kita buka ya, itu dia akan terspam. Ini kebetulan saya tidak aktif. Nantinya akan saya aktifkan karena khawatir nomor saya disadap juga. Gitu ya teman-teman ya. Itu bisa kalian lakukan di nomor-nomor telepon kalian kalau seandainya kalian tidak mau mengganti nomor telepon kalian. Tapi konsekuensinya nomor-nomor yang ada di HP kalian yang terhubung dengan WA masih bisa disadap oleh pinjol. Gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu ya teman-teman ya caranya ya, sudah saya jelaskan buat kalian semuanya. Itu bisa diatur dari pengaturan. Yang kemarin bertanya-tanya, Mbak ini gimana ya Mbak ini gimana ya Mbak. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya, Mbak percuma dong ya kalau kita pinjol itu kan pertama kali kita minjol itu data-data kita sudah disadap sama mereka, jadi buat apa kita hapus? Nah, jangan salah ya teman-temannya, itu emang terjadi seperti itu. Tapi kalau kalian pada saat mau galbay, seminggu sebelum galbay, ingat ya, seminggu sebelum galbay kalian sudah hapusin semuanya. Nah, sistem yang ada di mereka itu juga akan terhapus walaupun mereka sudah sadap semuanya. Itu kan terhubung antara sistem pinjolnya itu dengan sistem HP kalian, itu kan terhubung. Jadi kalau kalian galbay, ketika kalian hapus di nomor HP kalian itu juga akan terhapus di sistemnya mereka. Makanya ada yang mengatakan segera hapus sebelum kalian galbay. Itu ataupun kalau kalian mau melakukan pinjol itu kalian menggunakan nomor telepon lain yang memang tidak ada kaitannya dengan nomor-nomor keluarga kalian, jadi khusus untuk pinjol seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, ada lagi informasi yang akan saya sampaikan buat kalian ini terkait dengan pembayaran pinjaman pada pihak ketiga. Jadi ada informasi teman saya mengatakan seperti ini. Nah, ini contoh sliknya ya teman-teman ya. Misalnya kalian saat ini mau melakukan pinjaman, ternyata dalam sliknya itu skornya 1, tapi di kondisinya dikatakan dialihkan ke pihak ketiga. Pernah saya katakan sama kalian, kalau dialihkan ke pihak ketiga, kalian wajib menghubungin perusahaan yang ada di atas sliknya itu. Itu di mana? Dialihkan kemana? Nah, kebetulan ada teman saya yang memang sudah membayarkannya ke pihak ketiga dari yang disebutkan oleh perusahaannya ini. Ternyata dia ditipu. Nah, gimana kronologinya? Pada saat itu dia mau melakukan pinjaman KUR dan dia harus melunaskan hutangnya yang sudah lama. Karena kondisi di dalam slik itu dinyatakan dialihkan ke pihak ketiga dan itu ditolak sama bank karena bank mau di dalam kolom kondisi itu tulisannya adalah lunas. Jadinya saya arahkan untuk menghubungi perusahaan pinjolnya itu, tanyakan di mana hutang kita itu dialihkan pihak ketiga yang mana. Nah, pada saat itu pinjol mengatakan dialihkan ke anak perusahaannya. Anak perusahaan pinjol itu namanya A atau dialihkan ke pinjol A. Ternyata dia diarahkan untuk membayar di perusahaan pinjol A yang sudah mencatat hutangnya ini.
Nah, pada saat dia sudah dilunaskan, pada saat dia cek di slip, ternyata hutangnya tidak dihapuskan. Pada saat dia tanyakan ulang lagi, pinjolnya ini beralasan ibu bayarnya kemana, bapak bayarnya kemana, kenapa bukan ke perusahaan kita, kenapa ke perusahaan itu. Nah, itu kan sangat membingungkan pada saat kita mau membayarkan hutang kita yang udah ada di pihak ketiga, ternyata itu hutangnya tidak dihapuskan. Jadi buat teman-teman yang ada di posisi sekarang ini yang dalam kondisi slipnya itu bertuliskan dialihkan ke pihak ketiga, misalnya kalian mau melunaskannya, ingat pembayarannya tetap di pinjol yang pertama. Kalaupun sampai harus membayarkannya di perusahaan yang sudah dialihkan, jangan hilangkan kwitansi pembayarannya. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, teman saya yang sudah ditipu ini sudah melaporkannya ke polisi. Tapi kalian tahu sendiri lah ya yang terjadi ya. Jadi buat diri kalian sendiri saya ingatkan, save diri kalian sendiri. Kalau memang tidak bisa dapat bantuan hukum, ayo kita sama-sama saling menguatkan diri dan saling memberikan informasi yang terbaik buat diri kalian. Gitu teman-teman ya. Kalau kalian saat ini berada di posisi teman saya yang baru saja ditipu ini, ingat pada saat kalian mau melakukan pelunasan, kalian harus membayarkannya di pinjol yang pertama. Misalnya pinjol yang pertama itu bernama Aku Laku. Aku Laku mengalihkan hutang kalian ke pihak ketiga yang bernama perusahaan A. Ingat, yang harus kalian lunasi adalah di hutang Aku Laku ini. Karena yang di perusahaan A itu hanya pencatatan, bukan untuk pelunasan. Pelunasan tetap akan kembali kepada Aku Laku. Jadi bayarkan di Aku Laku. Kalaupun nanti ada Aku Laku mengarahkan untuk membayarkan kepada perusahaan A, ingat segala percakapan ataupun segala perintahnya minta untuk dituangkan ke dalam surat resmi. Jadi seandainya terjadi penipuan atau terjadi pengalihan atau seandainya mengatakan kenapa ibu bayar ke sana atau kenapa ibu tidak bayar kepada kita, kalian punya bukti yang kuat bahwa kalian disuruh oleh pihak Aku Laku untuk dibayarkan kepada perusahaan A, bukan kepada perusahaan Aku Laku. Ingat ya, harus di-emailkan menggunakan surat resmi kalau kalian mau membayarkannya. Jangan mau diarahkan asal mengarahkan tapi kalian tidak punya bukti. Ingat, segala sesuatunya harus ada buktinya. Kalaupun tidak ada buktinya, kalian harus merekamnya, tanyakan jelas siapa nama karyawannya dan berapa ID karyawannya. Jadi kalian bisa tahu dan kalian bisa salahkan, memang itu diperintahkan langsung dari stafnya yang melayani kalian. Nah gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, saya yakin kalau hutang kalian sudah menahun dan kalian tidak mau membayarkannya, pasti pikiran kalian, udah saya mau galbay aja, biar aja nanti aja itu hutang saya yang lama-lama. Tapi ingat, jika kalian sudah berkeluarga, kalian pasti akan memiliki keturunan, yaitu anak kalian. Setelah dewasa, bekerja, dan ingin memiliki barang dari hasil kerjanya mereka sendiri, kalian wajib memisahkan kakaknya, kakak kalian dan anak kalian. Fungsinya untuk apa? Jadi seandainya anak kalian melakukan pinjaman di bank untuk mengambil barang, misalnya mobil, atau mungkin mau ngambil pinjaman kur untuk dirinya sendiri, atau untuk membantu kalian, di nama anak kalian tidak akan tersangkut paut dengan data diri kalian. Misalnya kalian sudah lama galbay dan tidak mau berpikiran untuk melunasinya lagi, jadi kalian masih bisa menyelamatkan nama keluarga kalian yang lain atau nama anak kalian dengan cara memisahkan kakaknya. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Apapun kondisi kalian saat ini, saya yakin itulah yang terbaik yang bisa kalian jalanin. Dan semoga kalian tetap kuat mental dan rezeki kalian tetap diperluas lagi. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.